Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Rabu 30 April 2025, bersama-sama dengan Gereja Toraja Jemaat Bogor, kita akan menikmati waktu teduh bersama Tuhan kita Yesus Kristus melalui bimbingan renungan harian Toraya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di dalam saat teduh ini. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang tiada terhingga. Kami memohon Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk memahami dan mengamalkannya di dalam hidup kami. Arahkanlah kami untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 4 sampai dengan 12. Di bawah judul perikop, siapa yang harus ditakuti? Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun, orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tidak perlu takut menghadapi masalah. Batak untingoi kara-kara lan katuan. Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut menghadapi masalah. Di saat yang sama, perikop ini juga menunjukkan fakta bahwa kita memang takut menghadapi masalah. Karena itu, Yesus tampil menguatkan para rasul. Namun, adakah rasa takut tidak diperbolehkan? Atau jangan-jangan rasa takut adalah bagian dari kemanusiaan kita? Bacaan hari ini menegaskan ulang perenungan kita kemarin, yakni bahwa Allah bersama kita melewati badai. Kali ini bacaan kita menandaskan bahwa dalam masalah itu Allah dalam Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus dilakukan. Di dalam bahasa Yunani, kata mengajar adalah didasko. Kata ini juga dapat berarti membentuk dan mengasah keterampilan. Karena itu, pernyataan Yesus tentang Roh Kudus yang akan mengajar para rasul dapat juga dimaknai sebagai tindakan mengasah orang percaya mengatasi masalah. Ki Hajar Dewantara menyebut 4 dimensi pendidikan, yaitu olah rasa, olahraga, olah pikir, dan olah karsa. Olah rasa meningkatkan kepekaan terhadap sesuatu. Olahraga berkaitan dengan proses persepsi dan kesiapan tubuh. Olah pikir melatih nalar
untuk mencari dan menggunakan pengetahuan. Terakhir, olah karsa, berkaitan dengan pembentukan karakter yang kreatif dan komunikatif. Keempat hal tersebut secara imaniah juga kita yakini adalah bagian dari karya roh yang mengajar kita di dalam menghadapi masalah. Ketakutan tentu menjadi bagian dari kemanusiaan kita. Akan tetapi, percayalah Allah terus mengasah dan membentuk rasa, raga, pikir, dan karsa kita, sehingga masalah demi masalah dalam diri kita tidak perlu kita takuti. Amin. Mari bersama-sama kita memanjatkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan tidak hanya untuk mendengarkan firman Tuhan dan renungan daripadanya, tetapi Tuhan juga memberikan kami waktu untuk bersama-sama melayankan doa bagi orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu yang sementara mengalami sakit penyakit, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Tuhan berkenan hadir dan menjamah mereka. Tuhan berkenan memulihkan kesehatan-kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, Tuhan. Kami mohonkan perlindungan, kami memohonkan pertumbuhan iman, dan kami juga memohonkan agar keharmonisan keluarga kami boleh terjaga dengan baik. Kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kami hidup sebagai satu keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk pertumbuhan iman, untuk kesatuan jemaat. Tuhan berkenan mengikat kami di dalam kasih-Mu, agar dari hari ke hari pertumbuhan iman kami boleh terus terpelihara. Kami juga boleh bersama-sama berkontribusi terhadap kesuksesan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Kami mendoakan kedamaian, kemakmuran, dan keadilan yang boleh dirasakan oleh seluruh unsur dari bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami pun berdoa untuk para pemimpin kami, Tuhan, memohonkan hikmat, kebijaksanaan, dan keberanian bagi para pemimpin untuk terus berjalan di jalan yang Engkau perkenankan. Kami pun mengingat mereka yang sedang menderita, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan penghiburan, Tuhan mengaruniakan kekuatan, dan Tuhan senantiasa menyediakan dan memenuhi harapan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kami pun memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, Bapa. Kiranya hidup kami semakin diperbaharui, dan kami terus setia memelihara waktu teduh saat kami boleh merasakan keintiman hanya bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke hadirat Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menjalani penghujung bulan April 2025. Dan ingat senantiasa bahwa mari percaya, Allah akan terus mengasah dan membentuk rasa, raga, pikir, dan karsa kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.